Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang wakaf. Untuk pembahasan dalam pembelajaran wakaf, mulai dari pengertian wakaf dan tanda-tanda wakaf. Wakaf menurut bahasa artinya berhenti atau menahan. Menurut istilah ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya. Yang berikut adalah tanda-tanda wakaf. Wakaf dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama adalah wakaf lazim, yang kedua adalah wakaf jaiz, yang ketiga adalah wakaf mu'anaka atau muraqabah, yang keempat adalah adamul waqfi atau wakaf mamnu, dan yang kelima adalah wakaf sakta. Kita mulai dari wakaf lazim. Wakaf lazim berarti harus berhenti. Anak-anakku sekalian, ketika membaca Al-Quran, kemudian kalian menemukan wakaf lazim, itu artinya pada tempat yang terdapat tanda wakaf tersebut harus berhenti, kemudian melanjutkan bacaan selanjutnya. Nah, tanda wakafnya adalah seperti huruf mim yang kecil, seperti terdapat pada surah Yasin ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Nah, maka di situ terdapat wakaf lazim, tanda wakaf lazim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Kita berhenti sejenak. Idh ja'ahal mursalun. Kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Nah, itulah contoh tanda wakaf lazim. Yang kedua adalah wakaf jaiz. Wakaf jaiz terbagi ada 3. Yang pertama jaiz kafi, yang kedua jaiz tasawi, yang ketiga adalah jaiz hasan. Yang pertama ini adalah jaiz kafi, seperti huruf kaf lam ya. Tanda tersebut adalah kaf, lam, dan ya, berarti boleh wakaf dan boleh wasal, boleh lanjut dan boleh berhenti. Yang kedua adalah jaiz tasawi, dia berbentuk seperti huruf jim di atas ayat, yaitu boleh wakaf dan juga boleh wasal. Dan yang ketiga adalah jaiz hasan. Kita juga banyak menemukan di pada ayat-ayat Al-Quran, yaitu shad lam ya, yaitu lebih diutamakan untuk melanjutkan bacaan selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga adalah wakaf mu'anaka atau muraqabah. Wakaf muraqabah, anak-anakku sekalian, apabila kalian saat membaca Al-Quran kemudian menemukan tanda wakaf muraqabah, itu artinya kita harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Wakaf muraqabah ini disebut juga dengan wakaf ta'anuk atau wakaf sempurna. Nah, tanda wakafnya adalah Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Maka disitulah terdapat titik 3 terletak di antara satu ayat, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fih, berarti hudal lil muttaqin. Nah, itulah pembahasan tentang wakaf muraqabah. Kemudian yang keempat adalah adamul waqfi, yaitu atau wakaf mamnu. Wakaf mamnu seperti hurufnya berbentuk lam alif. Wakaf mamnu, anak-anakku sekalian, maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakaf ini. Pada tempat tersebut dilarang berhenti karena masih terdapat keterkaitan makna antara kalimat yang dibaca dan kalimat berikutnya, sehingga terjadi perubahan makna apabila terputus dalam membacanya. Apabila dia berada di pertengahan ayat, maka kita tidak boleh berhenti, harus lanjut terus bacaannya. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah wakaf sakta. Anak-anakku sekalian, apabila kalian membaca Al-Quran kemudian menemukan atau mendapati tanda wakaf sakta ini, maka kalian harus berhenti sejenak. Namun jangan mengambil nafas. Ya, jangan mengambil nafas. Seperti terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 27, wa qila man raq. Nah, di antara man dengan raq itu terdapat tanda wakaf sakta di atas ayatnya.
Nah, itulah pembahasan tentang wakaf. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Al-Baqa'u fil manzil. Jangan lupa tetap stay di rumah. Jangan anakku waspada COVID-19. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.